Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri, nama Yefta Pabianan, NPP 291479, kelas D6 dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi kelompok saya yang berjudul Konsep Kolaborasi Teknologi dan Keterbukaan Informasi. Langsung saya ke materi, yaitu konsep dan pengertian kolaborasi. Secara etimologi, kolaboratif berasal dari kata ko dan labor yang mengandung makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan telah disepakati bersama. Selanjutnya, kolaborasi seringkali dikaitkan atau digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian pekerjaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor, ataupun lintas negara sekalipun. Adapun secara terminologi, kolaborasi mengandung makna yang sangat umum dan luas yang mendeskripsikan adanya institusi atau situasi tentang terjadinya kerjasama antara dua orang, antara perorangan-perorangan, individual-individual, ataupun kelompok dengan kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan secara bersama-sama. Nah, jadi secara umum kolaborasi itu adalah kerjasama antara dua orang, antara satu orang dengan orang, ataupun antara organisasi dan organisasi lain untuk bekerjasama memecahkan suatu masalah yang memiliki tujuan bersama. Nah, untuk setiap penyelenggaraan kolaborasi secara manajerial harus didukung dan dilengkapi dengan the 6M principle yang terdiri atas berikut ini. Yang pertama, man atau orang yang terlibat langsung. Yang kedua adalah money atau modal atau dana operasional yang dibutuhkan dalam berkolaborasi tersebut. Yang berikutnya adalah metode atau metode, cara, teknik, dan strategi yang dibutuhkan untuk berkolaborasi. Jadi dalam berkolaborasi ini dibutuhkan ya yang namanya metode dan cara-cara atau strategi agar kolaborasi tersebut dapat berjalan dengan lancar secara terstruktur dan secara baik. Nah, material yang dibutuhkan baik yang berbentuk tangible maupun intangible resource, misalnya hardware atau software. Yang berikutnya adalah mesin, peralatan yang digunakan baik peralatan utama maupun peralatan pendukung lainnya. Market di sini. Yang berikutnya market di sini dimaksud bukan seperti pasar ataupun pengertian bisnis, melainkan sasaran ataupun objek dari kegiatan kolaborasi tersebut. Kolaborasi merupakan upaya yang sadar dilakukan yang mempunyai tujuan bersama yang ditetapkan melalui pembagian tugas ataupun pembagian pekerjaan. Pembagian tersebut bukanlah sebagai bentuk pengotak-ngotakan kerja, tetapi masih harus dinilai sebagai suatu kesatuan kerja yang semuanya terarah pada tujuan bersama. Pada sisi lain, pembentukan kolaborasi tersebut juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan atas pelaksanaan pekerjaan yang besar, beban pendanaan yang besar. Jadi dalam kolaborasi ini selain untuk mempunyai tujuan bersama untuk mengurangi beban kerja yang lainnya, untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan. Nah, manfaat dari tujuan kolaborasi tersebut menurut Fedlon 2017 adalah kolaborasi dapat meningkatkan fleksibilitas organisasi. Secara faktual telah diakui bahwa pola kerja tim atau kolaborasi itu merupakan fondasi dasar dari metode pelaksanaan kerja. Apabila kolaborasi dilaksanakan dengan baik, kemampuan seseorang ataupun organisasi itu akan menjadi semakin kuat dalam menangani perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. Yang berikutnya adalah kolaborasi dapat digunakan untuk saling mempertautkan para pekerja. Yang berikutnya adalah kolaborasi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat karyawan, memperlakukan karyawan atau pegawai secara sehat. Kolaborasi tersebut merupakan strategi pembentukan tim kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan kerja pegawai ataupun karyawannya. Yang berikutnya, kolaborasi dapat digunakan untuk menyelenggarakan rapat koordinasi yang lebih produktif. Yang berikutnya adalah kolaborasi semakin memperkuat terciptanya talenta yang tinggi. Jadi melalui kolaborasi dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam kolaborasi tersebut. Yang berikutnya, kolaborasi dapat digunakan untuk memacu kemajuan bisnis yang lebih cepat. Yang berikutnya adalah kolaborasi dapat meningkatkan daya simpan atau daya ingat yang lebih tinggi. Yang berikutnya adalah kolaborasi dapat menciptakan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Jadi dalam kolaborasi setiap orang atau organisasi dapat berbagi apa yang mereka ketahui
untuk saling diolah menjadi lebih baik. Yang berikutnya, kolaborasi dapat digunakan untuk menempatkan posisi stakeholder yang lebih tepat. Jadi, dengan kolaborasi dapat menentukan, oh orang ini lebih tepatnya pada bagian ini, pada bidang ini. Yang berikutnya, kolaborasi dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas kerja bagi setiap atau segenap individu yang terlibat. Yang terakhir, kolaborasi dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan. Pada umumnya, kolaborasi itu dibangun berdasarkan hasil rekrutmen atau orang-orang yang punya ahli pada bidangnya tersebut. Dengan demikian, berbagai keunggulan tersebut sangat berguna bagi kehidupan berkolaborasi. Yang berikutnya, kolaborasi dalam pelayanan. Kolaborasi governance didefinisikan sebagai pengaturan pemerintah atas satu instansi publik yang terlibat secara langsung dengan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang kolektif ataupun formal. Tujuan dilakukannya collaborative governance ini diperuntukkan pada peningkatan pelayanan untuk masyarakat. Alasan pemerintah berkolaborasi yaitu karena kolaborasi dapat menjadi pendekatan transformasional untuk peningkatan pelayanan publik. Dalam arti sempit, collaborative governance artinya merupakan aktor ataupun fungsi. Collaborative governance ini mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, sebuah pendekatan pengambilan keputusan tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Nah, berikutnya adalah 6 kriteria penting untuk berkolaborasi, yaitu forum yang diprakarsai oleh lembaga atau publik, tempat yang diprakarsai yang ditentukan oleh orang yang ataupun organisasi yang berkolaborasi tersebut. Yang berikutnya adalah peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang berikutnya adalah peserta yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Jadi semua yang terlibat dalam kolaborasi ini sama-sama ikut dalam pengambilan keputusan tanpa harus diwakili. Yang berikutnya adalah forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Forum tersebut bertujuan untuk keputusan dengan konsensus atau bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktiknya. Fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Dalam konteks kolaborasi penyediaan pelayanan publik, terdapat beberapa pengaturan yang tercantum dalam undang-undang dan memungkinkan adanya kolaborasi antar sektor mulai dari sistem pelayanan dasar maupun pelayanan non-dasar lainnya. Nah, menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah juga telah mengamatkan adanya kerjasama antar daerah. Regulasi tentang hubungan keuangan antar daerah terdapat pada pasal 281 yang memungkinkan adanya kerjasama pembiayaan hingga dimungkinkan pemerintah daerah memberikan bantuan keuangan kepada daerah lainnya. Kerjasama dapat dilakukan antar daerah, antar provinsi, antar kabupaten kota, antar kota ke kabupaten, atau provinsi dengan provinsi lainnya dalam berkolaborasi sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Secara khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah telah didefinisikan beberapa skema kerjasama daerah. Kerjasama daerah dengan daerah lain atau yang biasa disingkat dengan KSDD, yaitu kerjasama wajib apabila daerah berbatasan langsung dan sukarela apabila daerah tidak berbatasan langsung. Terdapat pula skema kerjasama dengan pihak ketiga atau yang disingkat KSDPK, baik persorangan, badan usaha ataupun masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah telah memiliki dasar regulasi yang mendorong kerjasama antar daerah tersebut. Terkait dengan standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang standar pelayanan minimal, telah diatur sebagai standar pelayanan minimal dapat dipenuhi dan dikerjakan oleh pemerintah dengan bekerja sama dengan swasta ataupun organisasi masyarakat. Peran aktor selain pemerintah ini dimungkinkan dalam pelaksanaan pelayanan maupun dalam penganggaran dan pemberian insentif. Telah diatur bahwa sumber pendanaan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal dapat berasal dari APBN, APBD, ataupun sumber lainnya. Teknologi dan keterbukaan. Nah, di era globalisasi ini sangat mudah kita mendapatkan
informasi yang sangat terbuka. Masyarakat bisa dengan mudah memperoleh informasi pelayanan tersebut. Pemerintah suatu negara yang ada di dunia kini mulai membuka diri terhadap informasi tentang penyelenggara negara atau pemerintahannya. Negara hukum demokrasi adalah negara di mana pelaksanaan sistem kenegaraannya berdasarkan amanat rakyat. Maka sudah sewajarnya rakyat mengetahui apapun kinerja pemerintahannya bagaimana, dengan penyelenggaraan pelayanannya bagaimana melalui teknologi tersebut. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dengan adanya keterbukaan informasi publik, dengan adanya transparansi atau atas informasi publik tentang kinerja pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara adalah pemerintahan merupakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut good governance dan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang serta turut dalam mengontrol penyelenggaraan negara ataupun pemerintahan. Teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Penerapan teknologi dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam pelayanan publik, sangat penting di era saat ini. Pada masyarakat modern, kebutuhan atas informasi semakin banyak dan semakin urgen. Masyarakat, contoh pemanfaatan teknologi di bidang pelayanan publik itu, masyarakat bisa mengetahui, contohnya dalam pelayanan terpadu satu pintu, kita bisa mengakses melalui berbasis elektronik atau websitenya tersebut. Ataupun juga dengan administrasi kependudukan sudah berbasis teknologi, masyarakat bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan KTP ataupun sebagainya. Di negara-negara demokratis, pengakuan terhadap hak atas informasi sekaligus merupakan sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah. Dengan adanya kemajuan teknologi tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, masyarakat bisa memperoleh informasi dan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, yang dibuat resmi oleh pemerintah terkait. Kolaborasi teknologi dan keterbukaan informasi adalah bentuk realisasi pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, yaitu kesejahteraan masyarakat. Sekian mungkin presentasi yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf jika ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang.